Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11. Kita kembali lagi dan bertemu di pelajaran ilmu penyakit ya. Kita membahas mengenai penyakit kardiovaskuler kemarin ya. Dan itu masih banyak lagi penyakit-penyakit yang mengenai kardiovaskuler. Kemarin Bapak memberikan materi mengenai gagal jantung, dan sekarang penyakit selanjutnya yaitu penyakit jantung koroner ya. Tentunya penyakit jantung itu tidak hanya satu atau dua ya, tetapi banyak sekali penyakit yang mengenai sistem kardiovaskuler itu. Selain dari gagal jantung yang lumayan cukup berat ya penyakitnya, PJK juga menyumbangkan data kematian yang cukup besar ya. Selain di Indonesia, di secara global juga PJK ini lumayan besar datanya. PJK ini juga merupakan problem kesehatan utama di negara maju. Banyak yang mempengaruhi terjadinya PJK. Kayak sebelumnya biasa kita menyebut PJK ya, jadi disingkat PJK, penyakit jantung koroner. Jadi banyak problem ya, sehingga pencegahan harus bersifat utama gitu, harus multifaktorial juga. Pencegahannya itu harus benar-benar dilakukan. Harus diusahakan sedapat mungkin dengan cara mengendalikan faktor-faktor risiko PJK tersebut ya. Dan pencegahan ini tentunya menjadi hal yang cukup penting pada penanganan penyakit jantung koroner ini. Oke, kita ngebahas mengenai penyakit jantung koroner ini. Untuk penyakit jantung yang ini lebih ke menyangkut ke pembuluh darah ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini PJK ini disebabkan oleh lapisan lemak atau kolesterol ya di dinding nadi yang menyumbat pembuluh darah. Tentunya pembuluh darah yang berada di jantung ya. Akibat dari penyumbatan ini oleh lapisan lemak dan kolesterol ini adalah terganggunya proses suplai darah dari dan ke jantung ya. Dari organ tubuh ke jantung dan dari jantung ke organ tubuh lainnya. Nah, itu yang mengakibatkan terjadinya penyakit jantung tuh adanya lemak dan kolesterol ya. Lemak jahat tentunya ya. Ketika darah tersumbat akibat lapisan lemak ini, maka dinding nadi bisa terganggu gitu ya, terhalang gitu oleh lapisan lemak ini. Oke, di sini kita lihat gambarnya. Untuk siklusnya, kita ngomong siklus dulu, bahwa PJK ini tentunya hari demi hari akan terus bertambah gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat bahwa konsumsi dari masyarakat Indonesia sendiri itu lebih senang dengan makanan-makanan yang karsinogenik ya, yang tentunya instan, terus banyaknya lemak jenuh, itu mempengaruhi data penyakit PJK ini.
Dan jangan harap atau jangan mengabaikan bahwa pola hidup yang tidak sehat pada saat muda itu mempengaruhi besar ntar kalau kita sudah menghadapi masa tua ya. Oke, kita lihat dari gambar ini dari arteri atau pembuluh darah normal ya, jadi kosong gitu, melompong gitu ya kalau bahasa itunya, bahwa pembuluh darah akan nyampai gitu sih transmisinya ya, dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya dari seluruh tubuh ke jantung ya. Kalau ini nggak ada masalah ya, jadi dinding arterinya tidak ada penumpukan. Kita bandingkan dengan pembuluh darah jantung, arteri ini yang mengalami plak ya. Di sana kita lihat bahwa terganggunya pembuluh darah oleh plak ini ya. Terbayang kan seperti selang air yang ada penghambatnya, tentunya si air tersebut tidak bisa menyuplai air ya. Seperti ini, baik ke jantung ataupun sebaliknya ya. Ini yang normal dan ini yang mengalami plak ya. Oke, Bapak ngambil dari referensi Kemenkes ya. Di sini ada faktor resiko. Ada faktor resiko penyakit jantung koroner. Ada 2, yang tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi. Maksudnya tentunya modifikasi ini yang bisa kita rubah dan yang tidak bisa kita rubah ya. Di sini ada umur. Tentunya umur tidak bisa dirubah ya. Tetap bertambahnya usia akan meningkatkan pula penderita PJK kalau kita pola hidup dan pola sehatnya tidak terlaksana ya. Pada usia ini bisa menyebabkan karena pembuluh darah mengalami perubahan progresif atau terjadinya kelemahan ya, atau daya kerjanya kurang sehingga berlangsung lama dan dari lahir sampai mati ya. Perubahan yang paling dini mulai pada usia 20 tahun adalah pembuluh darah arteri koroner. Arteri lain mulai bermodifikasi hanya setelah usia 40 tahun. Terjadi pada laki-laki umur 35-44 tahun dan meningkat dengan bertambahnya umur. Juga didapatkan hubungan antara umur dan kadar kolesterol, yaitu kadar kolesterol total akan meningkat dengan pertambahannya umur. Nah, di sini jelas bahwa dari segi organ, tentunya kalau bertambah umur, si organ tersebut tidak dapat berproses secara normal seperti halnya anak-anak gitu ya. Halnya anak muda, kalau bertambahnya umur tentunya akan mengalami organ yang kurang berproses, tentunya kalau kita tidak berperilaku hidup dan sehat ya. Serta bertambahnya kolesterol ya. Semakin kita bertambah umur, ternyata kolesterol jenuhnya itu, lemak jenuhnya itu bertambah ya. Maka dari itu umur bertambah, kita harus benar-benar memilah dan memilih makanan ya. Di sini juga ada jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan kenyataan bahwa wanita lebih sedikit mengalami serangan jantung ini ya dibandingkan pria. Rata-rata kematian akibat PJK ini
pada wanita terjadi 10 tahun lebih lama dari pria. Secara umum, faktor resiko lebih sedikit menyebabkan kelainan PJK. Namun, ketahanan wanita berubah setelah menopause ya. Hal ini diduga faktor hormonal seperti estrogen yang melindungi wanita. Nah, di sini kita ambil kesimpulan bahwa persentase dari PJK ini lebih sering mengalami pada pria ya. Tetapi pada perempuan jika sudah mengenai menopause, ujung-ujungnya tetap ke usia juga ya. Di sini ada selanjutnya keturunan atau ras ya. Tentunya jika ada anggota keluarga yang terkena PJK pada usia yang relatif muda di bawah 50, meskipun demikian agaknya faktor ini lebih banyak disebabkan kesamaan gaya hidup. Cuman beberapa persen lah antara keturunan dan ras ini ya. Biasanya kalau PJK yang mengenai kurang dari umur 50 itu biasanya ada beberapa faktor gen dan keturunan ya yang menghadapi yang pasien PJK ini. Itu tentunya ini 3 ini yang tidak bisa kita ubah ya. Itu udah dari sananya. Nah, di sini yang resiko yang dapat kita modifikasi merokok ya. Harap di kelas 11 ini kita sama-sama kita hidup sehat mumpung kita masih muda. Dari tidak merokok aja itu adalah salah satu hal yang paling besar ya untuk para laki-laki ini kelas 11 dan tidak menutup kemungkinan kalau ada siswi yang merokok juga kita hindari aja, berhenti aja ya. Karena efek rokok ini tentunya banyak menyebabkan masalah penyakit ya, seperti PJK ini. Menjadi beban miokard atau beban jantung bertambah karena rangsangan oleh katekolamin pada rokok itu dan menurunnya konsumsi O2 akibat inhalasi CO2. Kalau tahu, katekolamin juga dapat menambah reaksi trombosis dan juga menyebabkan kerusakan dinding arteri. Sedangkan glikoprotein tembakau dapat menimbulkan reaksi hipersensitif dinding arteri. Jadi beberapa kandungan pada rokok ini ternyata banyak yang merugikan pada sistem kardiovaskular ini ya. Kadar itu karena resiko ini dapat dimodifikasi, alangkah baiknya dihentikan ya. Oke, selanjutnya dislipidemia ya. Dislipidemia. Mungkin bahasa lainnya lebih ke hiperkolesterolnya ya. Jadi kelebihan lemak pada tubuh, lemak jahat tentunya ya, kolesterol, lemak dan substansi lainnya yang dapat menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah arteri, sehingga lumen dari pembuluh darah tersebut menyempit ya. Kayak tadi yang kita jelaskan, sehingga aliran darah pada pembuluh darah kornea yang fungsinya memberi oksigen ke jantung menjadi berkurang. Nah, untuk berkurangnya oksigen ini menyebabkan otot jantung menjadi lemah, sakit dada, dan menyebabkan kematian ya itu. Jadi yang tadi kita lihat bahwa pembuluh darah di jantung terhalangi oleh lipid atau lemak ya. Tapi kita bisa modifikasi yaitu dengan cara makanan yang sehat. Ntar kita bahas mengenai pencegahan dan dietnya ya. Selanjutnya hipertensi ya. Jelas ya bahwa di sini peningkatan tekanan darah merupakan beban yang berat untuk jantung juga ya, sehingga menyebabkan hipertrofi
ventrikel kiri atau pembesaran ventrikel kiri ya. Keadaan ini tergantung berat dan lamanya hipertensi serta tekanan darah tinggi dan menetap akan menimbulkan trauma langsung terhadap dinding pembuluh darah arteri sehingga memudahkan terjadinya PJK ini. Hal ini menyebabkan menyebabkan impak ya atau nyeri sangat, myocard infarct lebih sering didapatkan pada penderita hipertensi dibandingkan orang normal ya. Jadi tentunya pada penyakit jantung ini lebih sering pada orang dengan riwayat hipertensi. Dari itu kita jaga ya tekanan darah kita, karena risiko penyakit jantung ini tentunya riwayat hipertensinya tinggi ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya diabetes. Jelas ya bahwa diabetes ini merupakan penyakit yang menjadi komplikasi penyakit lainnya juga. Kenapa diabetes? Diabetes itu merupakan penyakit yang kadar gulanya tinggi di dalam pembuluh darah, sehingga pasokan dari oksigen pada organ-organ seperti jantung itu tidak tersuplai dengan benar. Jangankan adanya diabetes ya, tidak ada diabetes pun PJK ini kan sulit untuk mensuplai oksigen ya, apalagi dengan adanya penyakit diabetes mellitus ini. Kebayang beratnya seperti gimana ya. Kurang aktivitas fisik selanjutnya ya, tentunya olahraga. Kenapa olahraga? Karena dengan olahraga tentunya membuka lebar pembuluh darah, metabolisme dalam tubuh juga bisa lancar ya. Seperti itu. Berat badan, obesitas juga menjadi faktor risiko penyakit jantung. Yang kedua, diet yang tidak sehat ya, makanan junk food ya, terus makanan karsinogenik, dan yang berhubungan langsung dengan penyakit jantung. Ntar kita bahas. Obesitas, diet, stres, tentunya dari masalah fisik juga, psikososial juga, psikologis juga merupakan faktor resiko pada penyakit jantung. Dan konsumsi alkohol yang berlebih ya. Jangankan alkohol, merokok juga itu bahayanya sangat tinggi sekali ya pada penyakit jantung koroner, menyumbang banyak. Oke. Nah, ini untuk tanda dan gejala penyakit jantung koroner ya. Oke, sebelumnya Bapak tekankan bahwa pada penyakit jantung koroner ini ketika orang mengalami atau terjadinya penyakit jantung, maka seorang itu dapat tidak menahan rasa nyeri tersebut ya, tidak dapat bicara dan lain-lain saking nyerinya itu ya. Oke, di sini ada tanda dan gejala khas PJK. Tentunya keluhan rasa tidak nyaman di dada ya, rasa tertekan, tertusuk ya, rasa terbakar, berat sekali di area dada kiri ya, atau angina yang berlangsung selama lebih dari 20 menit. Kebayang nyeri dada sedemikian rupa dan waktu lamanya 20 menit ya. Saat istirahat atau saat aktivitas yang disertai gejala keringat dingin atau gejala lainnya seperti lemah, rasa mual dan pusing ya.
Nah, di sini kita gambarkan rasa terbakar ya, nyeri dada, tentunya ke area sini ya, terus ke area pundak biasanya, terus ke lengan ke sini ya. Nah, ke belakang juga biasanya suka nyeri ya. Nyeri dada, tertekan di daerah dada, rasa berat di dada, dan rasa mual atau nyeri ulu hati ya. Ulu hati di area sini. Untuk tanda dan gejala penyakit jantung koroner. Oke, untuk manifestasi klinisnya, tentunya mengkaji riwayat perjalanan penyakit. Kayak tadi kita mengetahui apakah ada keturunan, terus ada dari pola gizi ya, kita kaji riwayat perjalanan penyakitnya. Terus pemeriksaan fisik seperti biasa, pemeriksaan fisik kalau di area jantung tentunya kita auskultasi ya, memakai stetoskop, nadinya kita lihat apakah ada gangguan aritmia. Nah, itu mengindikasikan adanya penyakit jantung. EKG EKG juga merupakan manifestasi klinis untuk melihat adanya gangguan pada penyakit jantung. Ronsen ya, ronsen dan pemeriksaan enzim jantung. Kenapa pemeriksaan enzim jantung? Dia mengindikasi ya bahwa adanya lipid atau kolesterol juga bisa dilihat dari enzim pada jantung tersebut. Oke, di sini ada penjelasan mengenai asimptomatik dan angina pectoris stabil. Apa itu asimptomatik? Ialah biasanya penderita penyakit jantung koroner diketahui secara kebetulan. Jadi pada saat dilakukan check up kesehatan pasien tersebut jadi tidak ada atau tidak pernah mengeluh ya, seperti adanya angina atau nyeri dada baik pada istirahat maupun aktivitas ya. Secara kebetulan penderita menunjukkan iskemi saat dilakukan uji beban latihan ya. Jadi kebetulan si pasien ini check up dan ketahuan ternyata ada penyakit PJK ini ya. Penderita ini tidak mengeluh adanya nyeri dada, terus pemeriksaan fisik juga tidak ada yang normal gitu ya, foto dada normal. Nah, di sini disebut dengan mekanisme silent ischemia ya, diduga oleh karena ambang nyeri yang meningkat, neuropatik otonomik ya, biasanya pada orang dengan gangguan neuropati atau orang diabetes karena syaraf nyerinya sudah terganggu ya, biasanya pada orang diabetes. Dan meningkatnya produksi endomorfin, jadi tingkat nyerinya ketahanan nyerinya tinggi pada seseorang tersebut ya. Nah, yang paling bahaya ya ini asimptomatik silent, tahu-tahu terjadi serangan aja gitu ya, kadang-kadang langsung meninggal. Nah, ini yang disebut dengan asimptomatik, dengan adanya tanda dan gejala tidak diketahui ya. Mungkin kalian pernah mengalami di lingkungan bahwa seseorang itu meninggal secara mendadak. Nah, misalnya dengan asimptomatik tersebut ya.
Baliknya dengan angina pectoris stabil. Nah, di sini tentunya nyeri dada yang timbul saat melakukan aktivitas ya, bersifat kronis lebih dari 2 bulan. Nyeri prekordial terutama di daerah retrosternal, jadi di daerah dada ya, di daerah kiri dada ke area ketiak biasanya ya, dan terasa seperti tertekan benda berat atau terasa panas seperti diremas atau seperti tercekik. Rasa nyeri sering menjalar ke lengan kiri atas atau bawah bagian medial, ke leher, daerah maksila ya, ke tiak, hingga ke dagu atau ke punggung. Tetapi jarang menjalar ke lengan kanan. Jadi ke daerah lengan kiri aja ya. Nyeri biasanya berlangsung singkat 1-5 menit dan rasa nyeri hilang bila penderita istirahat. Selain aktivitas fisik, nyeri dada dapat diprovokasi oleh stres atau emosi, anemia, udara dingin, dan tirotoksikosis ya. Biasanya ini adanya nyeri dan sering disertai keringat dingin. Rasa nyeri juga cepat hilang dengan pemberian obat golongan nitrat. Oke, jika ditelusuri biasanya dijumpai faktor risiko PJK ini dengan melakukan pemeriksaan EKG ya, seperti biasa ya. Oke, jadi untuk angina pectoris stabil ini biasanya orang dengan PJK jadinya karena adanya gerakan fisik ya, aktivitas yang berlebih. Mungkin kalian pernah lihat film atau sinetron ya, yang yang kaget atau mendapatkan informasi yang bikin dia cemas. Nah, itu dia mengalami sakit di daerah dada. Nah, ini disebut angina pectoris stabil ya, stable angina. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Untuk pencegahannya tentunya kita harus mengecek kesehatan secara rutin, minimal 1 kali setahun. Dan kalau misalkan untuk sehat ya, bila kita sehat dan beresiko PTM minimal 1 tahun. Kalau kita mengalami PTM 1 kali sebulan ya, atau biasa 3 bulan sekali boleh. Jadi di sini kita biasanya menyebutnya dengan cerdik ya, kayak si kancil ya, yang cerdik gitu ya. Yang E-nya nyahkan asap rokok, tentunya yang tadi Bapak bilang bahwa rokok banyak kandungan yang mengganggu organ, membebani kerja jantung ya. Kalau misalkan motivasi tinggi untuk berhentilah untuk rokok tersebut ya. Yang R-nya rajin aktivitas fisik, olahraga ya intinya. Untuk olahraga pun saran Bapak yang disenangi. Kalau olahraga tanpa kita senangi malah tidak baik juga ke tubuh. Minimal setengah jam per hari atau 150 menit per minggu ya, di rumah, di perjalanan. Olahraga tuh tidak harus mahal ya, yang penting manfaatnya. Diet yang sehat dan kalori seimbang. Batasi konsumsi gula, garam, lemak. 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan sendok lemak per minyak goreng. Konsumsi buah dan sayur 3-5 porsi per hari. Tentunya ini buat kita juga ya. Istirahat cukup nih 7-8 jam. Kelola stres, seimbang antara waktu untuk bekerja, istirahat, olahraga, rekreasi ya, beribadah, bersikap terbuka dan berpikiran positif. Nah, untuk dietnya nih kita
jelasin batasi penggunaan garam jika ada tekanan darah tinggi ya. Karena tadi kita jelaskan bahwa PJK ini jangan kita sambungkan dengan kolesterol ya. Untuk hipertensi ini jangan kita sambungkan dengan kolesterol, maka dia akan menghasilkan jantung ini ya. Kita jangan satuin nih hipertensi sama kolesterol. Yang tentunya hipertensi ini yaitu penggunaan garam ya. Yang Bapak ketahui tidak pure garam aja ya yang dapat mengenai tekanan darah ini. Biasanya dari micin, dari MSG, keju ya, mentega bisa juga ya. Bahan makanan yang berlemak sebaiknya dibatasi, pilihlah daging tanpa lemak atau ikan segar. Biasanya Bapak merekomendasikan atau menyarankan kepada pasien dengan PJK ikan tawar, khususnya ikan tawar seperti nila, emas, tapi dipais gitu ya. Itu biasanya Bapak menyaranin itu. Selanjutnya roti nih, bagi yang terlalu gemuk, jumlah makanan pokok sumber hidrat arang dikurangi. Contoh beras, roti, mie, kentang, biskuit, tepungan gula. Terus apa tuh Pak? Kan itu bahan pokok ya. Biasanya ke gandum ya. Biasanya kalau mau rotinya gandum atau oat gitu ya. Atau kalau mau beras, biasanya beras merah yang khusus untuk diet serat, yang tinggi serat ya. Selanjutnya hindari sayuran yang mengandung gas seperti kol, lobak, nangka muda ya. Selanjutnya konsumsi buah yang banyak kecuali nangka ya, durian dan alpukat diberikan dalam jumlah terbatas. Selanjutnya makanan yang sebaiknya dipilih yang mudah dicerna ya. Tidak meminum kopi dan alkohol. Kenapa? Mungkin dari segi ini memicu kan ya, adrenalin kopi itu. Alkohol juga sama, adrenalin ditambah dari kandungan kafein di kopi juga kan mengalami bugar gitu ya, seger. Resikonya tidak bisa tidur ya. Kurangi cabai bisa ya, dan mengurangi gorengan-gorengan yang dimasak dengan santan kental ya. Ini biasanya ujungnya ke kolesterol kalau yang lemak-lemak itu. Oke, sekian dari Bapak untuk masalah penyakit jantung koroner ini. Selanjutnya kalau ada yang ditanyakan di classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.